Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 8 Januari 2023, Hari Raya Penampaan Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Penampaan Tuhan, atau yang sering disebut Hari Raya Epifani. Epifani atau Epifania atau Theophania dalam bahasa Yunani berarti pernyataan diri dengan penuh keagungan, kekuatan, dan kewibawaan pribadi. Biasanya dikenakan kepada seorang raja atau kaisar atau penguasa besar yang datang. Kata yang sama pula dipakai untuk penampaan keilahian atau karya-karya Allah yang menakjubkan. Nah, dalam gereja timur, pemakaian ungkapan Epifania hanya untuk misteri Natal, yaitu penampaan keilahian Tuhan Allah dalam rupa daging manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenung tentang warta Injil hari ini, sekilas kita melihat sejarah awal mula perayaan Epifania ini. Sudah sejak abad kedua, Epifania dirayakan pada tanggal 6 Januari, yang digabungkan dengan peringatan pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Terdapat tulisan dari abad keempat yang mencatat kekhususan perayaan ini sebagai perayaan kedatangan Tuhan, yakni kelahirannya sebagai manusia dalam inkarnasi atau penjelmaan yang utuh sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, di Antioquia dan Mesir, pada masa hidup Santo Yohanes Chrysostomus, pesta ini dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus dan sekaligus hari pembaptisannya. Ketika pesta ini menyebar ke barat,
Gereja Barat menerjemahkan pesta ini sebagai perayaan pewahyuan diri Yesus kepada dunia kafir dengan prototipnya, yakni 3 sarjana dari timur yang datang menuju Bethlehem untuk menyembah kanak-kanak Yesus, penebus yang baru lahir. Episode ini digabungkan sekaligus dengan peringatan pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan dan pernikahan di Kana. Saudara-saudari yang terkasih, alasan penempatan tanggal perayaan Epifania di Gereja Timur adalah sama seperti Natal dalam Gereja Barat, yaitu titik balik peredaran matahari. Orang kafir di Mesir saat itu merayakannya 13 hari sesudah 25 Desember. Sebab biasanya pada tanggal itu matahari di wilayah sana terlihat lebih benderang. Sehingga 6 Januari bagi umat Kristiani dirayakan sebagai kelahiran Yesus, sang matahari sejati. Sambil merayakan Epifania yang berasal dari Gereja Timur, saudara-saudara yang terkasih, Gereja Barat lebih menitik beratkan peristiwa kedatangan 3 sarjana dari Timur sebagai wakil-wakil segala bangsa dan bahasa dari seluruh muka bumi. Konsekuensinya ialah bahwa Epifania berarti penampakan Tuhan Yesus di antara segala bangsa. Penekanannya jelas berbeda, yakni karena didukung oleh 2 perayaan yang mewarnai Epifania, yaitu pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan dan pernikahan di Kana. Saudara-saudara yang terkasih, pembaharuan liturgi secara jelas dan indah mengungkapkan sintese perayaan itu dalam prefasinya. Dikatakan, sebab hari ini dalam diri Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan bakah. Keseluruhan rumusan doa baik untuk Ekaristi maupun ibadat harian memperlihatkan corak universal keselamatan. Beberapa unsur penting yang terkandung dalam hari raya ini ialah 1. Kristus sang mempelai bersatu dengan gerejanya untuk memurnikan dan menguduskan dunia. Lalu yang kedua, gereja misioner adalah tanda kesatuan bagi segala bangsa yang tercerai-berai. Lalu yang ketiga, gereja menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, hari raya Natal belum lama berlalu. Perayaan kelahiran Kristus membawa semangat untuk memperbaiki diri. Kita ingin ikut lahir baru bersama Kristus yang lahir secara baru dalam hati kita. Di tahun yang baru ini, mungkin kita membuat sejumlah niat dan rencana yang akan dilakukan untuk tahun ini, untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Untuk maksud inilah, makna perayaan Epifani, penampakan Tuhan, dapat membantu kita. Sebab jika kita ingin melakukan kebaikan, pertama-tama kita perlu mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan lalu mengatur kehidupan kita sesuai dengan iman kita itu. Saudara-saudara yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan setidaknya ada 3 jenis tanggapan akan kelahiran Kristus Sang Putra Allah yang sungguh hadir dan tinggal di tengah umat manusia. Yang pertama, tanggapan yang positif. Seperti yang diwakili oleh para majus atau sarjana dari timur, mereka datang dari jauh. Untuk apa? Untuk mencari dan menyembah Kristus yang mereka kenali sebagai Raja orang Yahudi. Kedatangan mereka juga menjadi suatu gambaran akan bergabungnya bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi ke dalam kumpulan umat Allah. Gabungan semua bangsa yang menjadi umat Allah ini adalah gereja. Termasuk dalam kelompok yang menyambut gembira kedatangan Kristus adalah para gembala dan tentu Santo Yusuf dan Bunda Maria yang mewakili kaum sisa Israel atau Anawim. Lalu tanggapan yang kedua adalah sikap yang sebaliknya, sebagaimana nampak pada Raja Herodes.
Setelah memanggil semua imam kepala dan menerima keterangan dari mereka tentang Mesias, Herodes hanya percaya akan kelahiran Mesias, namun tidak mau percaya kepada sang Mesias itu. Herodes bahkan menjadi paranoid dan takut tersaingi. Setelah tahu bahwa para Majus atau sarjana dari timur itu pulang ke negerinya tanpa memberitahukan kepadanya di mana sang Mesias itu berada, Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ini adalah kekejaman yang luar biasa dari seorang yang juga tega membunuh 2 orang anaknya sendiri dan ibu mertuanya. Semuanya demi kekuasaan. Sebab Herodes berkeinginan untuk terus mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Karena itu Mesias dianggapnya sebagai ancaman yang perlu disingkirkan. Namun selain tanggapan dari orang Majus dan Herodes, saudara-saudari yang terkasih, ada jenis tanggapan ketiga yang tidak secara eksplisit disebut di dalam Injil, yaitu tanggapan kebanyakan orang yang lain yang tidak peduli akan kedatangan dan kehadiran Yesus di dunia ini. Itulah sebabnya Santo Yusuf dan Bunda Maria tidak mendapat tempat penginapan. Tidak ada yang mau memberi tempat kepada mereka berdua yang sesungguhnya membawa seorang juru selamat yang dibutuhkan seluruh dunia. Kebanyakan orang disibukkan dengan urusannya sendiri, sampai tidak menyadari ada peristiwa maha besar yang telah terjadi di kandang Bethlehem itu. Kelahirannya dan penampakannya yang begitu sederhana dan tersembunyi tidak menarik perhatian orang. Maka, saudara saya terkasih, pada perayaan Epifania ini kita diajak menilik ke dalam diri kita masing-masing. Termasuk golongan manakah kita ini? Apakah kita mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Di tengah dunia ini, di mana banyak orang yang tidak peduli akan kedatangan Kristus atau bahkan menolak Dia, apakah kita tetap mau datang kepadanya dan menyembah Dia? Apakah kita mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Di tengah dunia ini, di mana banyak orang yang tidak peduli akan kedatangan Kristus atau bahkan menolak Dia, apakah kita tetap mau datang kepadanya dan menyembah Dia? Apakah kita mau mempersembahkan yang terbaik dari diri kita seperti para Majus atau sarjana dari timur itu bagi Yesus? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah menampakkan diri dalam diri Kristus di tengah-tengah kami. Para Majus telah bersujud dan menyembah Engkau, Sang Putra Allah Penyelamat yang terbaring di palungan, dan membawa bagimu persembahan-persembahan mereka, emas, kemenyan, dan murah. Dengan bintang yang bersinar, Engkau menyatakan Putramu yang tunggal kepada para bangsa. Oleh belas kasih-Mu, berilah kepada kami yang mengenal dan mengimani Engkau, agar kami dapat memandang kebesaran-Mu melalui Yesus Kristus Putramu, Juru Selamat kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.